lagi sama aku Reina. Jadi hari ini aku bakalan menceritakan beberapa tempat horor di Bandung. Tapi sebelum ke videonya aku mau minta maaf dulu ke kalian karena minggu kemarin aku itu nggak bisa upload video dikarenakan ada satu dan lain hal yang mengharuskan aku untuk tidak upload video dulu di minggu kemarin. Dan ya, langsung aja kita ke videonya. Taman Maluku adalah salah satu taman di Bandung yang terkenal karena cerita horornya yang sudah tersebar di masyarakat luas. Taman dengan pepohonan yang banyak ini sangat terasa sejuk ketika kamu berjalan-jalan di sore hari. Di sana juga banyak orang-orang yang duduk-duduk santai di sekitaran taman sambil mengobrol. Tapi konon katanya patung Pastur H.C. Febrak ini, ya maaf kalau salah ya, sering terlihat bergerak sendiri ketika malam tiba, apalagi tatapan patung Pastur ini yang seakan-akan sedang menatap kamu. Nah, ada juga nih selain legenda patung Pastur, di Taman Maluku itu konon katanya sering ada noni Belanda yang mondar-mandir dan menunjukkan aroma bunga melati yang sangat menyengat ketika malam tiba. Gimana menurut kalian? Next ke tempat selanjutnya. Pasti pernah denger kan kalau misalkan rumah sakit itu banyak penunggunya. Nah, salah satu yang terkenal di Bandung adalah Bandung Medical Center atau BMC. Bangunan BMC ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, jadi nggak heran lagi kalau misalkan bangunan ini dikenal angker. Nah, ada nih satu kisah yang sangat terkenal, yaitu sosok anak kecil di ruang bayi yang menangis mencari ibunya. Padahal bangunan BMC ini tuh udah lama nggak dioperasikan dan baru aja sekarang dia lagi direnovasi. Aku waktu itu pernah ngelewat ke sana dan menurut aku nggak terlalu horor sih, karena itu tuh sekarang dia udah banyak orang yang sedang membangun BMC kembali dan mungkin bangunan itu akan beroperasi kembali. Nggak tahu menjadi rumah sakit atau menjadi apa, aku nggak tahu. Next ke tempat selanjutnya. Beberapa rumah di Bandung juga terkenal karena cerita horornya yang tersebar dari mulut ke mulut. Salah satunya adalah Rumah Kentang ini. Buat kalian yang suka nonton bioskop film horor pasti nggak asing lagi deh sama Rumah Kentang ini, karena dia pernah diangkat ke layar lebar sekitar tahun 2012 sampai 2019. Rumah yang berada di Jalan Aceh ini mempunyai kisah tragis sekaligus mengerikan. Konon katanya nih, ada seorang ibu yang sedang merebus kentang dan sedang menggendong bayinya. Lalu tanpa ia sadari, bayi yang sedang ia gendong itu tercebur ke dalam panci yang sedang merebus kentang. Nah, katanya pada saat kejadian itu terjadi, setiap orang yang melewati rumah itu sering mencium aroma kentang yang sedang direbus yang sangat menyengat. Kalau siang emang jalanannya terlihat ramai dan biasa saja, tapi katanya kalau misalkan malam hari tiba, jalan ini akan terasa merinding. Kabarnya ada bocah berusia 2 tahun bernama Uci yang pada saat itu mengalami tabrak lari sekitar tahun 1981. Nah, jadi apa sih yang buat horor? Jadi pas Uci sedang tabrak lari itu, dia membawa boneka kesayangannya, dan boneka kesayangannya Nah, boneka kesayangannya Uci itu terlempar dan belum pernah ditemukan sampai sekarang. Nah, katanya kalau misalnya kamu beruntung, kamu akan melihat boneka Uci yang sedang duduk kayak di batang pohon. Soalnya kan di Jalan Babakan Siliwangi banyak pohon-pohon rindang. Nah, di batang pohonnya itu akan muncul boneka Uci yang sedang melihat kamu. Itu katanya kalau beruntung ya, tapi kalau aku nggak mau. Kalau kalian ada yang mau atau pernah merasakan melihat boneka Uci di dahan pohon, boleh komen di bawah. Next ke tempat berikutnya, dan ini adalah tempat yang mungkin paling terkenal di Bandung tentang kisah horornya. Kalau masuk ke Gua Belanda jangan sebut kata lada ya. Pasti kalian udah tahu kan tentang kata-kata yang aku sebut tadi, karena kata-kata tadi itu udah terkenal sekali di masyarakat luas. Yap guys, Gua Belanda dan Gua Jepang di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Dan sebenarnya nggak cuma pas masuk ke Gua Belandanya aja, tapi pas masuk ke kawasan Tahuranya aja itu udah gak boleh ngesebut kata itu guys. Jadi Gua Belanda dan Gua Jepang itu adalah merupakan bekas zaman kolonial di Bandung. Konon katanya Gua Belanda ini itu adalah tempat penyimpanan senjata, tapi selain
Jadikan tempat penyimpanan senjata, Gua Belanda ini juga dijadikan tempat pembantaian para pribumi korban penjajahan Belanda. Jadi nggak heran lagi kalau misalkan Gua Belanda ini pernah dijadikan wisata mistis di Bandung. Dekatnya juga ada gua Jepang dan pengunjung sering menceritakan di dalamnya itu sering mendengar jeritan dan tangisan para korban kerja Romusa pada saat penjajahan. Oke guys, jadi segitu aja videoku kali ini. Semoga kalian suka sama videonya dan juga cerita yang aku kasih. Gimana menurut kalian tentang tempat-tempat horor di Bandung ini? Maaf kalau misalkan ada kesalahan kata atau salah informasi, karena semua yang aku ceritakan ini aku ambil dari beberapa artikel di Google. Aku cuma menceritakan aja buat kalian yang males baca. Jadi segitu aja videoku kali ini. And see you next video guys, bye!